Ya, berjumpa lagi dengan saya Fauzi Lamboka dalam podcast kolaborasi Kantor Berita Antara Biro Sulawesi Tengah bersama Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini di studio kami telah hadir dua narasumber. Saat ini kami akan membahas salah satu program pemerintah terkait dengan sekolah rakyat. Di studio telah hadir dua narasumber kami. Yang pertama itu guru besar dari Fakultas FKIP, Keguruan Ilmu Pengetahuan Universitas Tadulako, Profesor Juraid Abdul Latif. Selamat pagi menjelang siang, Prof. Selamat pagi. Pagi. Yang kedua ada Ibu Anita, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT ya, 20 Palu. Apa sebenarnya SRT Nambaso ya Bu ya? Sulteng Nambaso. Sulteng Nambaso ya. Ini salah satu sekolah rakyat yang ada di Sulawesi Tengah dari 3 yang sudah ready ya, sudah aktif. Satu di Kabupaten Sigi dan satu di Kabupaten Tojo Una-Una. Ya, Prof, Ibu. Hari ini kita ngobrol-ngobrol biasa ya Prof ya, Bu, terkait dengan sekolah rakyat ini. Sebenarnya ini sudah lama ya, sudah lama hadir di Sulawesi Tengah. Kami hanya ingin melihat bagaimana sih perkembangan terkini terkait program ini. Prof, apa kita mulai dari Ibu dulu ya, supaya kita mendengarkan persepsi bagaimana sih perkembangan terkini terkait program ini. Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya sekolah kami itu adalah secara nomenklatur namanya adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Palu. Hanya karena ini adalah usulan pemerintah provinsi, makanya ada ketambahan nama Sekolah Rakyat Terintegrasi Tadulako Nambaso. Nah, di dalam pelaksanaannya sekolah kami itu terdiri atas 2 jenjang, yaitu SMP dan SMA. Untuk SMP di 3 rombel, kemudian yang SMA ada 5 rombel. Jadi total Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Palu itu ada 8 rombel dengan jumlah siswa 186 orang. 186 ya Bu ya. Iya. Itu secara administrasi proses belajar mengajarnya itu seperti apa Bu? Oke, jadi kalau untuk proses belajar tetap kita bagi untuk guru, tenaga gurunya juga kebetulan di kami itu ada 15 guru. Nah, 15 guru itu kemudian mengampu atau mengajar di 2 jenjang tersebut. Ada yang kemudian guru yang di mapel mengajar di mapel hanya untuk di SMA. Kemudian untuk mapel umum dia juga mengajar di mapel SMP. Oke. Bu, kami ingin memastikan apakah benar-benar program ini dalam tanda kutip gratis dan semua dari awal sampai akhir, atau memang ada biaya lain gitu? Iya, terima kasih. Jadi memang karena ini adalah programnya pemerintah, program prioritas, maka sekolah rakyat itu semuanya ditanggung oleh pemerintah. Dari pendidikannya, kemudian kesehatannya, kemudian permakanannya, bahkan sampai dengan keperluan pribadi anak-anak itu semuanya ditanggung oleh pemerintah. Oke. Kalau soal peserta didik dari mana saja Bu? Apakah hanya Kota Palu atau dari kabupaten terdekat pun ada gitu? Ya, karena sekolah kami itu terdiri dari 2 jenjang, SMP dan SMA. Nah, untuk di level SMA itu mengakomodir seluruh wilayah di kabupaten provinsi. Jadi siswa kami yang saat ini itu ada di berbagai kabupaten. Perwakilan dari beberapa kabupaten ada, bahkan yang terjauh itu dari kabupaten Banggai Laut. Banggai Laut, ya. Itu yang paling jauh Bu ya? Paling jauh. Kemudian ada Buol juga ada di perbatasan ya. Iya, ada Buol. Kemudian ada juga yang dari Napu, Kulawi. Ada juga ya? Pantai Barat, Pantai Timur. Sistem asrama ya Bu ya? Iya, kalau memang konsep untuk sekolah rakyat itu memang asrama. Jadi anak-anak itu melaksanakan kegiatan pembelajaran dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 5, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan keasramaan.
Oh, ini sudah berapa bulan berjalan, Bu? Kami memulai kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat itu dimulai dari bulan Agustus. Iya, jadi sudah hampir 10 bulan kami melaksanakannya. Berarti ini seperti sekolah-sekolah yang lain ya? Iya, betul. Jadi memulai kegiatannya waktu itu di tahun ajaran 2025-2026. Oke, siap. Bu, Pak Prof, saya ke Pak Prof dulu. Pak Prof, seberapa penting sih program sekolah rakyat ini menurut pandangan seorang guru besar akademisi? Makasih Antara sudah mengundang saya hari ini sebagai pembina PGRI Sulteng. Sulawesi Tengah ya. SR ini, sekolah rakyat ini program strategis. Oke. Nasional yang dicanangkan oleh Presiden mulai tahun 2 Juli 2025. Yes. Sehingga mulai pelaksanaan itu kan bulan Agustus. Iya. Ini memang melihat kenyataan Indonesia ini banyaknya masyarakat yang tidak mampu sekolah karena biaya. Iya. Maka ini strategis sangat penting diterapkan untuk memperluas akses pendidikan ya. Rakyat. Jadi memang Pak Prabowo meskipun rame sekarang dikritik macam-macam, tapi saya sebagai guru besar harus objektif melihat kenyataan. Ini saya anggap ini lebih bagus daripada MBG kalau saya ya. Iya, oke. Lebih baik daripada MBG ya, Bro. Menurut saya lebih baik MBG dan Koperasi Merah Putih. Ini lebih bagus menurut saya. Iya. Karena memang mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi mereka yang tidak mampu itu semua dibiayai. Pokoknya mereka masuk belajar itu dijamin, bahkan namanya boarding school istilahnya, berasrama begitu. Gurunya sepenuhnya mendidik mereka sampai mereka tamat SMA. Dan mereka siap kerja. Oke. Jadi kemudian sini kalau melalui sekolah rakyat, pemerintah berupaya memberikan akses pendidikan yang layak. Garis bawah akses pendidikan yang layak. Yang layak itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena kalau boarding school itu kan di rumah kan sangat sedikit peluang mereka belajar. Iya. Kemudian membentuk karakter peserta didik karena di 24 jam di sekolah. Iya. Yang berikut, menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing di masa depan. Dengan dunia yang sangat terbuka ini, sangat mungkin anak tidak belajar di rumah dengan menggunakan handphone dan sebagainya. Ini dididik meskipun ada izin menggunakan, tapi dapat sangat dibatasi. Sehingga secara lebih tinggi tujuannya pertama itu memutus rantai kemiskinan antara generasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM, saya kira jelas itu. Yang ketiga, mewujudkan pemerataan pendidikan dari akses tadi itu. Yang keempat, membentuk karakter peserta didik. Ini saya sangat dukung karena karakternya dididik setiap waktu oleh gurunya. Sebenarnya guru itu berbeda dengan guru lain karena Ibu Anita tahu, tentu ada insentif lain dibandingkan sekolah biasa. Karena mereka bekerja lebih daripada guru biasa. Jadwal yang biasa begitu ya. Karena ini strategis. Iya. Yang berikut, menyiapkan keterampilan hidup mereka sehingga mereka tamat SMA itu bisa langsung kerja. Ini SMA, Prof ya, bukan ini SMA Bu ya? SMP dan SMA. Bukan SMK ya, bukan. Bukan. SMA. Prof, ini apa bedanya dengan program-program dulu? Misalnya ada Impres, SD Impres begitu, dengan program yang sekarang. Impres dulu sebenarnya program di zaman Orde Baru yang memajukan pendidikan yang sederhana begitu dengan biaya pemerintah agar masyarakat bisa sekolah. Tapi kalau ini memang agak beda karena menyiapkan generasi dengan sepenuh waktu. Memang tantangannya namanya baru, pasti guru-guru dan tenaga pendidik dan kependidikan itu baru belajar. Dan memang masalah kurikulum sedang dirancang dengan baik sambil berjalan. Itu dirancang dengan baik sehingga memang sangat penting mengubah peningkatan SDM anak-anak kita gitu. Saya tahan dulu, Prof. Bu, ini tadi bicara tantangan. Apa sih sebenarnya tantangan para pendidik? Tantangan para pendidik di sekolah rakyat ini. Iya. Jadi sebelumnya saya mau jawab dulu bahwa di sekolah rakyat itu
sebenarnya banyak sumber daya manusia yang terlibat. Oh, Jadi bukan hanya guru. Guru itu mempunyai peranan penting di waktu pembelajaran dimulai dari jam 7 sampai jam 5. Tetapi setelah itu kegiatan itu kemudian diambil alih oleh wali asrama dan juga wali asuh. Jadi kegiatan keasramaan itu sudah ada SDM yang bertanggung jawab untuk mendampingi siswa, yaitu wali asuh dan juga wali asrama. Wali asuh dan wali asrama, ya. Nah, wali asuh dan wali asrama ini punya peranan yang berbeda, di mana wali asrama itu bertugas untuk memastikan kondisi keasramaan itu bisa berjalan dengan baik, sedangkan wali asuh itu bertugas untuk mendampingi siswa secara lebih personal untuk mengetahui perkembangan siswa masing-masing, karena di dalam satu wali asuh itu akan mendampingi 10 siswa. Satu wali asuh 10 siswa. Oke. Ya, satu wali asuh mendampingi 10 siswa, itu pun sesuai dengan gender. Jadi ketika wali asuhnya laki-laki, maka dia akan mendampingi siswa laki-laki. 10 orang laki-laki ya. Oke. Kalau siswa wali asuhnya perempuan, dia juga akan mendampingi siswa perempuan, seperti itu. Jadi kenapa harus berdasarkan gender, supaya kita ingin ada keterbukaan anak-anak. Biasanya kalau dia sesama itu bisa lebih terbuka, kemudian membangun komunikasinya juga lebih bagus, seperti itu. Tadi saya tertarik ini, Prof. Jurait juga sampaikan bahwa ini penting untuk pembangunan karakter. Sebenarnya apa sih yang disiapkan dari para peserta didik ini? Karakter seperti apa yang disiapkan? Iya, jadi memang anak-anak sekolah rakyat itu memang direkrut. Kalau kami namanya penjangkauan. Jadi bukan kita, tapi Pak Prof, kalau siswa di sekolah umum itu kemudian mendaftar, tapi mendaftar secara keinginan sendiri. Tapi kalau di sekolah rakyat itu adalah penjangkauan. Penjangkauan itu yang kemudian dilakukan oleh dinas sosial dengan PKH di masing-masing wilayah. Nah, anak-anak yang di sekolah rakyat memang yang pertama adalah karena secara ekonomi memang anak-anak yang dikhususkan pada desil 1 dan desil 2. Desil 1 dan desil 2 Desil 1 itu adalah prasyarat untuk siswa SR. Nah, itu mereka itu adalah di desil 1, desil 2. Otomatis dengan kemampuan secara finansial tentu mempengaruhi latar belakang mereka di dalam mengakses pendidikan. Betul, seperti itu. Begitu juga dengan motivasi di pendidikannya, motivasi belajarnya. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu bagaimana kemudian teman-teman kami yang di guru dan juga wali asuh dan wali asrama mendampingi anak-anak ini untuk betul-betul mau belajar, kemudian bisa mengembangkan potensi yang mereka punya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tentu saja seperti itu. Bu, saya memastikan ya bahwa tadi desil 1 dan desil 2 berarti ini kategori yang miskin dan ekstrim. Sangat miskin ekstrim. Itu syarat utama ya untuk. Syarat utama. Oke. Berarti anak-anak yang mungkin keinginan melanjutkan pendidikan atau mengakses pendidikan itu sudah sangat kurang gitu ya. Ya, jadi memang karena ini memang sekolah berbeda yang diharapkan oleh pemerintah sesuai dengan Inpres nomor 8 tahun 2005 bagaimana mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan tersebut. Nah, keluarga-keluarga yang kurang beruntung di dalam segi ekonomi ini yang kemudian dijangkau untuk bisa bersekolah-sekolah dari rakyat dengan satu syarat tadi, harus terdata di desil 1 dan desil 2. Seperti itu. Siap. Prof, saya kembali ke Prof. Ini syaratnya ternyata kategori yang sangat miskin dan kemiskinan ekstrim. Prof, dengan syarat ini sebenarnya apa sih yang harus, selain menjadi, ini kan program pemerintah pusat ya, selain menjadi program pemerintah pusat, apa sih yang harus menjadi dukungan dari pemerintah daerah? Saya kira pemerintah daerah semua akan mendukung luar biasa karena terutama mereka ini berasal dari pinggiran. Iya. Jadi jarang di tengah kota mereka berada. Karena keterlibatan dinas sosial ini yang pertama. Jadi berbeda pendidikan pada umumnya hanya dinas pendidikan yang tangani. Ini pertama dinas sosial dulu. Yang mengetahui orang miskin dan sangat miskin. Yang memetakan begitu dulu, baru mereka ini kan ditunjuk. Silakan sekolah di sini.
dengan senang hati mereka menerima. Karena selama ini kan walaupun sekolah tingkat dasar itu gratis begitu, Iya, tapi iya. tetap ada beban macam-macam Yes. yang tersembunyi tetap. Kalau sekolah ini memang Iya. kalau ketahuan guru baik asrama maupun yang pengawas tadi Wali asuh. wali asuh. asuh dan wali asrama itu ketahuan langsung ditegur dan dihentikan. Iya, Ini iya, tegas ini pemerintah. Sistem militer sebenarnya digunakan ini. Militer dalam bidang pendidikan Tapi begitu. kan karena mereka diharapkan tamat SMA itu bisa langsung kerja. Oke. Selain keterampilan kognitif, tapi juga mereka punya psikomotorik dan kemampuan afektif yang bagus. Bahkan ada keterampilan lain yang dibina oleh wali asuh dan wali asrama itu selama 24 jam. Iya. Selain guru tentu sebagai tugas utama. Iya. Nah, Prof, ini kan baru 3 ya. Iya. Sigi, Sigi, Palu, dan Tojo Una-Una. Iya. Prof melihat daerah mana sih sebenarnya harus ini ada lagi begitu kan? Ya, tadi ada dari Banggai Laut, Prof, ada dari Buol. Menurut Prof gambaran ke Sulteng depannya? ini daerah yang terluas di Indonesia Timur dan terutama di Sulawesi. Oke. Jadi ini hanya mulai dengan Palu, Sigi, dan Tojo Una-Una. Yes. Sebenarnya Banggai Laut, Bangkep, Buol itu luar biasa banyaknya orang butuhkan ini. Iya. Tapi biaya negara kan terbatas. Oke. Berarti Jadi, harus bisa diintervensi oleh pemerintah daerah kayak gitu. bisa sebenarnya. Karena memang pendidikan itu biaya pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Oke. 3 komponen yang biaya. Iya. Nanti kalau pemerintahnya dengan berani cerdas ini Oke. juga akan tetap dilaksanakan, tapi kan dengan biaya cerdas ini luar biasa banyaknya Iya, sebenarnya. ini sudah di skala perguruan tinggi begitu ya, Prof? Iya, betul. Iya. Mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi kalau berani cerdas ini. Oke, siap. Bu, saya kembali ke cerita soal ada cerita mungkin 1 atau 2 cerita peserta didik yang betul-betul merasakan manfaat dari program ini. Ya. Iya, jadi kalau kami di setiap malamnya itu kan biasanya ada kegiatan refleksi. Refleksi itu dilakukan untuk mengukur sejauh mana pembelajaran atau kegiatan anak-anak di dalam 1 hari tersebut. Oke. Nah, pada kesempatan refleksi itu kemudian biasanya di wali asuh dan wali asrama itu meminta beberapa anak untuk menyampaikan di awal-awal untuk menyampaikan kesan mereka ketika mereka sudah bergabung sebagai siswa di sekolah rakyat. Oke. Nah, dari hasil penyampaian tersebut memang anak-anak itu menyatakan kesyukurannya, bisa menjadi siswa di sekolah rakyat karena banyak manfaat yang harus mereka terima. Dari segi fasilitas. Kalau kami itu Pak Prof, jadi kalau biasanya sekolah umum reguler itu hanya mendapatkan ke dalam satu papan interaktif digital. Satu papan digital satu sekolah. Kalau kami di setiap kelas ada. Berarti tadi berapa rombel, Bu? 8 ruang belajar, 8 papan interaktif. Betul. Oke. Gokil juga. Jadi memang dari segi fasilitas memang pemerintah itu betul-betul menyiapkan sehingga anak-anak ini nantinya bisa belajar dengan maksimal, itu harapannya, dan itu merupakan kesyukuran bagi mereka dari apa yang mereka sampaikan. Mereka bisa menggunakan itu kemudian dari kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan karena di kegiatan sekolah rakyat itu ada biasanya kami buat kegiatan outing kelas. Kegiatan outing kelas itu di mana anak-anak bisa belajar dari alam secara kontekstual. Nah, ini mungkin pengalaman-pengalaman baru bagi siswa-siswa kami yang ada di pedalaman. Masih yang di pinggir-pinggir yang seperti disampaikan oleh Pak Prof, karena mungkin mereka secara ini belum terlibat seperti itu. Nah, melalui sekolah rakyat itu mereka bisa merasakan seperti itu. Jadi waktu itu kami pernah kegiatan kerohanian itu di Donggala. Nah, anak-anak yang kayak di Nabu itu kan yang berada di daerah dalam tanda kutip terpencil itu. Jadi mereka memang bisa merasakan kenyamanan secara langsung. Seperti itu yang mereka ungkapkan. Berarti saya bisa memastikan ya, Prof. Berarti ini juga menyasar peserta didik dari daerah 3T. Terluar, tertinggal, terdepan gitu, yang daerah-daerah yang belum
mengakses Iya, betul. pendidikan ini menjadi fokus prioritas nantinya. Memang Pak Fauzi, saya dapat laporan juga ada yang mau melarikan diri karena kebiasaan mereka di kampung itu Oh. menarik hal yang baru. Oh gitu. Tapi dengan adanya wali asrama dan wali Asuh. Asuh. ini, mereka kan diajak main, belajar ini interaksi yang sangat bagus sehingga mereka melupakan kebiasaan di kampung. Iya. Yang di Nambaso ini kan seluruh Sulteng ini ditarik ini. Yes, ya. Jadi mereka yang biasa di laut, biasa di gunung itu kebiasaannya itu juga tantangan bagi wali asuh dan wali asrama. Tapi ini. memang Prof, salah satu hal yang sekarang yang jadi tantangan untuk program ini adalah kebiasaan yang berubah, yakni yang kayak tadi boarding school asrama. Betul, ini kan berasrama. berubah kebiasaan yang orang yang selama ini tinggal di rumah, siswa-siswa yang tinggal di rumah tiba-tiba diasramakan. Ini memang bagus. Ini bagaimana Prof melihat ini? Nanti perubahan ini. Katakanlah bekas selesai SMA nanti, ini kan baru mulai. Yes. Orang tua akan kaget perubahan sikap anaknya. Selain menghormati orang tuanya, disiplin waktunya, dan ketagihan belajar itu akan berubah ketika selesai pendidikannya. Karena mereka ubah bukan hanya fisiknya, mental, bahkan kebiasaan hari-hari dibentuk dengan sekolah ini sebenarnya. Oke. Jadi bayangkan mereka 6 tahun lah kalau mereka di SMP sampai SMA. SMA, ya. 6 tahun bukan waktu singkat bagi anak, perubahannya sangat panjang, sangat lama begitu. Sehingga begitu pulang itu akan seperti manusia baru yang kita lahirkan. Iya. Sekali lagi memang kekurangannya tetap ada. Jadi kritikan tetap muncul. Itu Benar, Bang. biasalah. Namanya memulai baru, mensisakan anggaran yang banyak, Iya. mengurangi perjalanan bagi para bapak-bapak yang penting ini kan sekarang terasa. Jarang berangkat. Dalam rangka untuk program Iya. koperasi Iya. terasa. Iya. Nah, efisiensi anggaran, tetapi efisiensinya digunakan untuk program lain. Untuk program yang lebih nyata sebenarnya. Siap. Dengan kelebihan tetap ada kekurangannya. Biasa yang mulai program pasti ada. Nah, Bu, perubahan perilaku tadi sebenarnya seru juga ya. Memang ada seperti itu yang perilaku yang awalnya dalam tanda kutip belum melek digital, tiba-tiba di sini melek digital gitu, atau ada yang kebiasaan sehari-hari misalnya belajar hanya 1-2 jam, tiba-tiba ini belajar full dari pagi sampai sore, terus ada aktivitas lain lagi sore sampai malam. Itu memang ada perubahan perilaku begitu ya, Bu? Iya, jadi karena inputan sekolah rakyat itu yang beragam, jadi bukan hanya siswa yang tamatan saja, tetapi siswa yang putus sekolah. Betul. Ada yang putus sekolah, Bu? Siswa yang putus sekolah, siswa yang bermasalah. Nah, itu yang kemudian direkrut di sekolah rakyat. Jadi memang SDM kami itu butuh effort yang benar-benar untuk bisa memastikan anak-anak ini bisa bersekolah dengan baik. Nah, yang seperti Bapak sampaikan tadi bahwa di awal-awal itu memang butuh penyesuaian. Oke. Ya, butuh penyesuaian karena anak-anak yang terbiasa katakanlah bebas, tidak terikat pada tata tertib, kemudian kedisiplinan yang dibangun di dalamnya. Nah, itu yang butuh penyesuaian. Tetapi alhamdulillah lambat laun anak-anak sudah bisa memahami bahwa dengan katakanlah tata tertib atau aturan-aturan itu bukan sesuatu hal yang mengekang mereka, tapi justru bagaimana membangun kedisiplinan mereka, bagaimana bisa membangun kebersamaan mereka di antara mereka. Karena mereka kan banyak tinggal di dalam satu kamar, itu ada beberapa orang. Nah, itu yang kemudian membutuhkan jiwa kebersamaan. Seperti itulah yang kami bangun di awal-awal seperti itu. Nah, ini saya belum tadi Prof, saya mau tanya, pastikan Prof. Yang selama ini kan sekolah reguler kan setiap tahun ajaran baru merekrut lagi. Apakah di sekolah rakyat ini merekrut atau memang hanya ini terus yang dibina? Bagaimana Saudara? Saya ingin potong dulu bahwa sebenarnya mereka itu tidak beda dengan sekolah umum atau sekolah reguler. Iya. Kadang umurnya berbeda dengan kan di sekolah reguler itu umurnya sama, rata-rata sekian. Iya. Dulu 7 tahun, sekarang sudah diturunkan ini. Ada boleh 5 tahun kalau kemampuannya bisa. Iya. Di sekolah rakyat ini sangat mungkin kan ada yang putus sekolah. Iya. Dan ada yang masalah sakit dan macam-macam, gabung dengan anak-anak mungkin lebih muda umurnya. Tapi karena dia ada pola asuhnya yang bagus di asrama, plus
perilaku dibentuk, bahkan yang agamanya dibina, olahraga, permainan tetap digunakan, itu nanti yang tua umurnya maupun yang kurang umurnya itu akan bersatu, berinteraksi dengan baik. Iya. Ini yang sangat bagus. Ini kasarnya kembali ke barak ya, Prof. Kembali ke barak. Kembali ke barak kan, misalnya yang di luar ini dikumpulkan, ayo masuk ke barak gitu, Prof. tapi saya ke Ibu, Bu, ini memang kayak tadi setiap tahun ajaran baru direkrut atau memang gimana, Bu? Ya, jadi kalau kami ini kan baru untuk di kelas SMP itu masih kelas 7. Oke. Kemudian SMA-nya masih di kelas 10. Iya. Nah, ini kan kemudian untuk tahun ajaran baru harusnya mereka akan naik tingkat kan. Yes, berarti akan ada siswa baru. Iya. Nah, untuk penjangkauan siswa baru, jadi kami bilangnya penjangkauan. Penjangkauan siswa baru itu tetap ada. Jadi seperti sekolah reguler lainnya, hanya saja untuk saat ini kami masih terkendala dengan sekolah permanen. Sekolah permanen dalam tanda kutip maksudnya gimana? Karena kami kan sekarang ini masih numpang di BPSDM. Oke. Numpang di BPSDM. Jadi kami untuk sementara itu karena sekolah rakyatnya kami itu masih rintisan, jadi menggunakan gedung BPSDM untuk asrama siswa dan juga pembelajaran. Nah, nantinya siswa-siswa kami ini akan dipindahkan di sekolah permanen. Oke. Nah, sekolah permanen ini sampai hari ini masih di dalam tahap proses lelang. Oke. Kalau Bapak Prof itu rencananya lokasinya itu ada di dekatnya Bundaran Soekarno-Hatta, di sampingnya PU itu sampai ke belakang itu rencana untuk sekolah permanennya. Kemungkinan tahun ini, tahun depan? Direncanakan memang tahun ini. Jadi kemungkinan nantinya untuk di tahun ajaran baru di 2006-2007 itu kami mungkin agak mundur, Pak Prof. Jadi kalau biasanya sekolah reguler itu di bulan Juli sudah ada, kami mungkin agak mundur karena menyesuaikan gedung permanen tersebut. Tetapi yang siswa yang sudah ada saat ini itu tetap melaksanakan di pembelajaran di bulan Juli. Oke, berarti ini tidak akan berdampak, tidak akan berdampak terhadap semua proses pendidikan yang tetap berjalan gitu ya. Siap. Prof, saya pikir ini memang program komando ya, Prof ya. Yang harus memastikan dari atas ke bawah program ini harus jalan. Nah, Prof, semua tadinya itu kan memang butuhkan dukungan anggaran ya, Prof ya. Nah, sangat membutuhkan anggaran dari proses pendidikan sampai pembangunan sarana, fasilitas, infrastruktur. Bagaimana sih Prof melihat ini? Dana yang dipakai sekarang itu ada 2 sumber, dari PBN dan APBD. Jadi memang ini tidak bisa main-main, pemerintah daerah harus mendukung. Ini kan program strategis pemerintah. Jadi sangat penting karena bayangkan menggunakan gedung yang digunakan sekarang tempat latsar kan itu. Tempat latihan para calon pejabat. Bahkan orang yang jadi PNS, ASN itu di situ latihan. Jadi mereka masuk di tempat latihan orang-orang dewasa sebenarnya. Karena memang pertama. Tapi segera kan ini pembangunan ini bukan dari lelang, ini dana APBN ini, bukan APBD. Jadi mereka pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan begitu, tanah. Kemudian pemerintah pusat membiayai itu dengan bagus, lengkap asramanya, tempat mainnya, olahraganya, fasilitas agama dan sebagainya. Itu syaratnya harus. Oke. Nah, Prof, tadi kan Prof sempat bahwa pendidikan itu selain pemerintah, terus masyarakat juga harus mendukung. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, dukungan masyarakat seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk program-program seperti ini, khususnya sekolah rakyat? Sebenarnya selain mendukung program pemerintah ini, masyarakat juga berpartisipasi dalam bentuk memberikan bantuan dana sebenarnya. Oke. Dan memberikan perhatian khusus bagi mereka karena ini pendidikan program strategis nasional yang untuk membangun SDM bagi masyarakat yang terpinggir maupun yang putus sekolah tadi. Dan memang di dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003 itu sumber dana pendidikan itu APBN, APBD dan dari masyarakat. Masyarakat ini dalam tanda petik masyarakat begitu ya, Prof? Masyarakat, betul. Iya. Nah, Ibu,
saya memastikan ruang celah gitu kan, APBN, APBD dan masyarakat itu ada tidak celah sekolah rakyat ini bisa di masyarakat berkontribusi. Apakah misalnya masyarakat secara umum, organisasi kemasyarakatan ataupun perusahaan dengan dana CSR-nya misalnya itu bisa masuk di celah ruang untuk bisa masuk mendukung program ini. Kalau saat ini karena memang pembiayaan itu masih menggunakan APBN, jadi mungkin kalau di masyarakat organisasi kami untuk vokasionalnya saja, Pak. Betul. Vokasional ini dalam bentuk apa ya? Misalnya pelatihan kepada anak-anak. Oke. Seperti itu. Karena memang harapannya anak-anak ini dibekali dengan keterampilan soft skill-nya soft skill-nya. Nah, itu yang kemudian bisa kami butuhkan di dalam mengembangkan keterampilan anak-anak itu. Selama ini kami juga sudah banyak dibantu oleh dalam hal ini instansi pemerintah. Jadi beberapa sudah yang ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kami, dan itu juga sangat membantu siswa di dalam memahami sesuatu hal yang baru seperti itu. Nah, itu mungkin kontribusinya di SR seperti itu. Berarti memang ada ruang ya, memang ada ruang untuk masyarakat, dunia usaha pun atau organisasi masyarakat untuk masuk ya. Betul, seperti tadi CSR. Sekarang pemerintah Pak Gubernur sih suruh hubungi IMIP begitu ya. Iya, ada CSR itu saya garis bawahi Prof. Ada bidang pendidikan di dalamnya situ. Itu tanggung jawab mereka. Dan itu pemerintah boleh menuntut bahwa mereka telah mendapatkan nikmat dari hasil bumi yang sekian luas dan besar itu. Terus keterlibatan dalam bentuk lembaga pendidikan mana? Karena untuk generasi muda ke depan. Bayangkan polusi di sana luar biasa, udara, laut itu tercemar. Maka kewajiban mereka juga berkontribusi nyata dalam kegiatan pilihan pendidikan ini. Oke. Prof, ini kan masih dalam proses pendidikannya. Kita belum bicara paskanya. Pasca setelah mereka pasca setelah pendidikan di sekolah rakyat ini, apakah bisa nantinya itu semacam kerjasama dengan dunia usaha misalnya, direkrut misalnya untuk langsung kerja, atau mungkin pendidikan tinggi mendapatkan beasiswa untuk sekolah lanjutan, itu bagaimana sebenarnya? Ini ada peluang tidak, Prof? Saya ingin bicara begini, jadi kita melahirkan anak yang cerdas dan terampil. 3 tahun kemudian nanti tanya saya Bu Anita ini, akan banyak alumni mereka itu bisa bersaing di Olimpiade dan sebagainya dengan pendidikan seperti ini. Ini 3 tahun kemudian, ini kan baru mulai ini. 2029 ya. 29 nanti akan lahir tamatan mereka ini yang bisa bersaing dengan sekolah Azhar, katakanlah sekolah Madani dan sebagainya. Karena mereka memang dididik dengan berasrama itu, dengan pendidikan yang dengan perhatian penuh pemerintah. Siap. Dengan demikian, dunia usaha dan sebagainya pun sangat melirik mereka ini, hasil didikan dari ibu-ibu guru dan bapak guru ini, dengan hasil yang sangat mungkin lebih baik atau paling tidak sama dengan sekolah unggulan yang ada di sekolah umum pada umumnya. Oke. Bu, ini ini kami optimis sebenarnya Bu ya. Ini optimis tingkat tinggi bahwa ini luarannya nanti itu mau disiapkan untuk soft skill dunia kerja, atau nantinya disiapkan untuk melanjutkan perguruan tinggi. Itu gimana Bu? Oke, jadi sebelum sampai pada tahapan tersebut, kami melakukan asesmen di awal. Jadi asesmennya itu adalah melihat atau pilihan mereka. Jadi, ada opsi gitu mau kemana gitu ya. Jadi berdasarkan asesmen tersebut, kemudian kita bisa petakan siswa mana yang akan melanjutkan kuliah untuk SMA. Kemudian siswa mana yang akan melanjutkan di dunia usaha. Nah, itu yang kemudian kami bangun di awalnya dengan berjejaring dengan dunia industri seperti itu. Nantinya misalnya anak-anak yang punya kompetensi untuk berwirausaha, itu yang akan kami jembatani nanti.
Oh, oke, berarti sudah Iya, nanti sudah dipetakan. Dipetakan Jadi dari sudah awal gitu dipetakan ya? dari awal. Jadi di asesmen siswa mana yang akan melanjutkan di dunia kerja. Iya, iya, Siswa iya. kan setiap orang tidak punya Iya, kalau di sekolah umum kan ya satu arahan gitu saja, satu perintah. Harusnya ini kan Iya. berbeda, Bu ya. Iya, betul. Jadi anak-anak itu dikasih pilihan. Mereka akan melanjutkan kuliah atau mereka akan bekerja. Seperti itu. Nah, kemudian bekerjanya itu kemudian tidak serta merta ketika selesai di SR itu mereka keluar dari seperti itu, tapi Siap. ada bekal ya, Iya, iya. bekal yang dilakukan oleh sekolah melalui program-program tadi. Supaya nantinya anak-anak itu benar-benar ketika mereka sudah selesai di SR, Iya. mereka benar-benar bisa mengaplikasikan keterampilan tersebut. Oke. Jadi Pak Fauzi, salah satu kekuatan program sekolah rakyat Iya. inilah ini Iya. munculnya berbagai cerita positif Yes. dari peserta didik dan keluarga penerima manfaat. Iya. Jadi dampak sosialnya meliputi meningkatnya rasa percaya diri Iya. anak, bertambahnya motivasi untuk meraih cita-cita, ini Iya. yang sangat penting. Iya. Terbukanya kesempatan pendidikan bagi masyarakat rentan. Yes. Keempat, meningkatnya harapan keluarga terhadap masa depan anak-anak mereka gitu. Iya. Yang kelima, bagi sebagian keluarga kurang mampu, kehadiran sekolah rakyat menjadi bentuk nyata perhatian negara terhadap pendidikan masyarakat kecil. Ini yang ini dampak-dampak yang dirasakan itu ya, betul. Prof. Siap. Prof, ini apa yang saya ingin menanyakan Prof, ya begini Prof. Apa yang harus dilakukan? Ini kan dalam tanda kutip kami bisa mengatakan ini bagian dari janji politik ya. Di setiap kontestasi itu pasti ada janji politik ke pemimpin daerah atau pemimpin negara gitu kan. Untuk memastikan program ini bertahan dan berlanjut, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama itu kesediaan dana. Okay. Karena ini dana besar dibandingkan sekolah reguler begitu. Siap. Saya ingin menyampaikan bahwa sangat mungkin nanti anak-anak sekolah reguler ingin mau masuk di sekolah di sana. Orang tuanya enak tuh sekolah di sana. Oh, gitu ya. Itu bisa jadi. Sangat jadi. Kalau SMP ya masih gratis ya, negeri ya. SMA ya. SMA ini bagaimana supaya anak saya bisa masuk? Padahal seleksinya ini bukan hanya dinas pendidikan, berbagai instansi terlibat di dalamnya. Iya. Tapi untuk memastikan bahwa program ini tetap bertahan dari badai ketika pergantian misalnya kepemimpinan atau apapun, memang seoptimis itu ya Prof ya? Bisa. Ya, regulasinya harus ada, itu yang penting. Regulasi ya? Regulasi khusus apakah kata MPR atau undang-undang. Sebab kalau secara periodik begini sangat mungkin pemimpin baru terpilih akan mengubah program ini. Yes. Nah, regulasinya impres ya Bu ya? Iya. Nah, ini regulasi baru impres ini, iya. Belum sampai di undang-undang. Minimal berarti ya harus ditingkatkan kekuatan regulasinya ya? Iya. Oke. Impres itu hanya level presiden. Level presiden begitu berubah, impres bisa saja dicabut bisa, ya. bisa. Minimal berarti peraturan pemerintah ya bisa. Ya, karena impres itu kan cepat keluar, itu presiden saja. Kalau undang-undang si rakyat. Iya, Ibu. Bicara regulasi, tapi ini bukan ini bukan Ibu untuk mengomentari itu ya, Bu. Tapi Ibu optimis bahwa ini program bisa selesai gitu ya? Dengan kondisi sekarang. Iya. Jadi kapasitas saya sebagai pelaksana benar ya. program ya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa ketika segala sesuatunya itu diawali dengan niat baik, apalagi ini adalah niatnya untuk membantu betul-betul keluarga yang kurang beruntung dalam hal finansial, insya Allah siapapun nantinya pemimpin akan tetap mempertahankan program ini. Ya, ini di sesi terakhir, Prof. Kami ingin meminta pendapat terakhir, Prof. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang merubah ya segalanya ya gitu ya, dimulai dari pendidikan. Bagaimana Prof melihat kondisi pendidikan di Sulawesi Tengah saat ini? Apa yang harus diubah dan apa yang harus didukung ke depannya? Dan khususnya untuk
kepala daerah Sulawesi Tengah, bagaimana melihat pola pendidikan saat ini? Saya tidak sependapat mengatakan bahwa pendidikan salah satu faktor utama untuk mengubah masa depan itu pendidikan. Siap. Ini terakhir ya, harapannya ke depan seperti apa terkait program ini dan dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan gitu sebagai tenaga pendidik dan juga pengelola manajemen di sekolah rakyat ini. Ya, jadi anak-anak kami itu adalah anak-anak yang menjadi titipan, bukan hanya orang tua, jadi tapi juga titipan negara. Ini yang kemudian kami harus bisa memastikan semua tim, dimulai dari guru, kemudian wali asuh, wali asrama juga tenaga kependidikan lainnya, untuk memastikan bahwa anak-anak ini benar-benar bisa belajar dengan nyaman, kemudian bisa memastikan mereka betul-betul mendapatkan pelayanan pendidikan dengan baik, seperti itu. Dukungan yang lain yang misalnya dukungan pemerintah daerah seperti apa misalnya? Kalau saat ini karena kami di full supportnya itu dari Kementerian Sosial, untuk saat ini memang betul-betul segala sesuatunya itu difasilitasi. Dari sarana prasarananya, kemudian dari kebutuhan-kebutuhan siswanya itu betul-betul disupport. Siap. Ibu, Pak Prof, terima kasih. Jadi jangan ini kalau misalnya kami undang lagi ya untuk diskusi-diskusi. Iya, terima kasih telah hadir di podcast kolaborasi kami. Ini kedepannya kami akan membahas kembali program-program pemerintah pusat dan masih banyak yang perlu kita dalam tanda kutip kita luruskan hal-hal yang masih menjadi polemik di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu. Yep. Prof ini puasa ini ya. Puasa, ya.